Gaya elit ekonomi sulit adalah sebuah kalimat yang cocok menggambarkan keadaan sosial zaman sekarang. Pendapatan gaji UMR, tapi gaya hidup melebihi kemampuan bukanlah suatu hal yang baru, tapi udah jadi sebuah kebiasaan baru yang nggak logis. Kebiasaan konsumtif yang banyak dilakukan masyarakat kita, khususnya para kaum anak muda, makin hari makin nggak wajar. Nah, yang jadi masalah bukan cuma kebiasaan perilaku konsumtif, tapi ini udah masuk ke pola hidup nggak sehat. Memiliki pola pikir bahwa selama bisa tampil seperti kalangan atas, maka taraf hidup akan ikut naik. Tapi realitanya nggak sama sekali. Mereka seringkali rela ngelakuin apa aja buat bisa kelihatan setara dengan orang-orang kelas atas. Rela pinjol, pay later, dan lain sebagainya untuk membeli gaya hidup yang sebenarnya nggak mampu mereka beli. Dan parahnya, bahkan ada yang sampai rela korbanin kebutuhan dasar. Gaya hidup udah jadi topeng buat nutupin kekurangan diri mereka dari lingkungan sosial. Selama kebiasaan ini masih terus dipelihara, maka hidup di luar kemampuan akan terus menyeret mereka ke jurang kehancuran. Nah, makanya di video kali ini, gua akan membahas kenapa fenomena ini bisa terjadi. Apakah cuma karena gengsi, atau ada hal lain yang menyebabkan itu semua? Selamat datang di channel Otak Kedua, mari kita bahas. Banyak orang-orang dengan gaji UMR yang memaksakan gaya hidup hedon. Seringkali hal ini terjadi bukan karena mereka mau, tapi karena tuntutan lingkungan sekitar yang memaksa mereka untuk hidup setara dengan standar di sekitarnya. Di titik ini, banyak dari mereka yang lebih mikirin penampilan daripada kestabilan ekonomi mereka sendiri. Sebenarnya mereka sadar kalau nggak bisa hidup konsumtif terus kayak gini. Tapi masalahnya, pengaruh lingkungan, media sosial, dan tempat kerja seringkali menuntut mereka lebih dari kapasitas kemampuan mereka. Karena bagi lingkungan mereka, gaya hidup sederhana adalah sebuah kekalahan. Yang pada akhirnya, hidup bukan lagi tentang mencari ketenangan dan kebahagiaan, tapi berubah menjadi perlombaan yang tiada henti. Untuk terus setara dengan orang-orang di sekitarnya, mereka kadang rela ngorbanin hal-hal penting, kayak tabungan, pikiran yang tenang, kesehatan mental, dan lain sebagainya. Bahkan ironisnya, banyak dari mereka menganggap kalau penampilan adalah yang utama. Nggak masalah hidup tertekan, asalkan jangan kelihatan miskin. Makanya dari itu, gaya hidup mereka bukanlah cerminan dari keadaan finansial, tapi dari ketakutan sosial. Takut nggak setara, takut dikucilkan, takut dibully, pokoknya takut dianggap nggak mampu dalam hal ekonomi. Rasa takut ini udah tertanam di diri mereka, di mana budaya zaman sekarang seolah menganggap kalau miskin adalah hal yang memalukan. Seolah kemiskinan adalah sebuah aib yang harus ditutup-tutupi, dan nggak ada yang boleh tahu. Makanya nggak heran, banyak orang zaman sekarang yang menjalani hidup di luar kemampuan mereka. Fakta lainnya, banyak orang yang hidup bukan berdasarkan apa yang mereka mampu, tapi apa yang orang sekeliling mereka tunjukkan. Kadang mereka beli barang bukan karena mereka mau, tapi karena harus. Misalnya gini, kalau circle teman-teman tempat kerja lu semuanya pakai iPhone dan lu sendiri yang pakai Android, lama-kelamaan bakal terjadi diskriminasi. Jadi mau nggak mau, lu harus menyesuaikan diri untuk beli iPhone juga. Bukan karena lu suka iPhone-nya, tapi ya itu tadi, untuk memenuhi standar yang ada, walaupun sebenarnya nggak sanggup. Nah, fenomena ini disebut dengan efek mirror society, yakni di mana mereka berkaca ke lingkungan sekitar, bukan ke realitas sendiri. Padahal udah jelas bahwa keuangan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi demi tetap bisa berada di lingkungan itu, mereka rela hidup dengan ketimpangan antara pemasukan dan pengeluaran. Gaji UMR, tapi selalu update gadget terbaru, nongkrong sana-sini, makan cantik, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa tertekan, yang penting bisa hidup setara sama orang-orang di sekitarnya. Zaman sekarang, hutang bukan lagi sebuah hal yang memalukan, tapi udah dianggap normal. Apalagi semenjak adanya pinjol, akses pinjam meminjam jadi lebih dipermudah. Dengan bermodalkan KTP, uang bisa cair seketika. Kalau zaman dulu, orang berhutang karena adanya kebutuhan darurat. Nah, sedangkan zaman sekarang, orang berhutang karena gaya hidup darurat. Makin kesini, hutang udah menjadi bagian dari gaya hidup, dan jadi cara termudah buat orang-orang naik level secara sosial. Nah, ini bisa jadi bahaya ketika semua orang jadi memiliki pola pikir kalau mau beli apa-apa bisa dengan hutang dan cicilan. Maka keputusan finansial dalam hidup nggak lagi dilakukan berdasarkan logika keuangan, tapi dengan seberapa banyak limit uang yang bisa kita pinjam. Banyak orang dengan gaji pas-pasan, tapi bisa tampil seolah mapan dan memiliki barang-barang mewah yang mereka cicil dengan cara berhutang.
Mereka bisa diterima di lingkungan kelas sosial tertentu, dianggap sukses, dan bisa terlihat setara sama orang-orang berduit di sekitarnya. Cuma karena casing palsu yang mereka ciptakan. Tapi itu semua semu. Suatu saat mereka akan capek sendiri buat pura-pura jadi orang berduit. Banyak dari mereka yang hidup dalam tekanan terus-menerus, kerja dari pagi sampai malam demi bisa lunasin cicilan gaya hidup. Faktanya, banyak orang hidup udah kayak robot. Tiap hari kerja, tidur nggak nyenyak, dapat tekanan dari atasan, serta lingkungan kerja toksik. Dan di tengah itu semua, belanja dan self-reward pakai cicilan sering kali jadi pelarian untuk menenangkan pikiran. Terkesan happy, tapi kalau kebiasaan ini dipelihara terus-menerus, sama aja kayak gali kuburan sendiri. Siklus ini terjadi berulang kali dan nggak ada ujungnya. Mereka terjebak di lingkaran setan yang pelan-pelan menggerogoti mental mereka. Sebenarnya nggak sedikit yang sadar udah terjebak di siklus ini, tapi mereka juga nggak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Selama hidup masih tentang diakui oleh orang lain, dan selama keputusan finansial dilakukan berdasarkan tuntutan gaya hidup, gue yakin mau seberapapun penghasilan yang lu dapat, pasti bakal habis juga. Cepat atau lambat, lu harus segera keluar dari lingkaran setan yang kita bahas tadi. Nggak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik, karena kestabilan finansial jauh lebih penting daripada gaya hidup semu yang nggak ada ujungnya. Nah, kalau menurut lu gimana nih tentang fenomena ini? Coba tulis di kolom komentar. Jika lu suka videonya, jangan lupa like, share, dan bantu subscribe channel ini agar dapat berkembang terus setiap harinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.